Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifion dari dengan NIM 22822000037. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2020. Dengan Bapak Iwan Ridwan SPDI MPDI sebagai dosen pengampu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mut'ah. Sebelumnya, apa sih itu mut'ah atau nikah mut'ah ini? Oke, jadi mut'ah atau nikah mut'ah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu mata'a yang berarti bersenang-senang. Nikah mut'ah juga disebut sebagai pernikahan kontrak. Kenapa? Karena nikah mut'ah adalah pernikahan yang ditentukan sampai waktu tertentu, di mana jika waktu yang ditentukan telah habis, maka berakhirlah pernikahan tersebut tanpa adanya talak. Dalam bentuk pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali atau saksi. Pemberian mahar dianggap sebagai servis jasa pelayanan untuk jangka waktu tertentu, biasanya tidak lebih dari 45 hari. Dan tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan, dan tidak ada idah kecuali istibro, yaitu 1 kali haid bagi wanita menopause, 2 kali haid bagi wanita biasa, dan 4 bulan 10 hari bagi yang suaminya meninggal. Menurut Syiah Imamiyah, syarat-syarat nikah mut'ah ada 4. Yang pertama, sigot, atau seperti ucapan aku nikahkan engkau atau aku mut'ahkan engkau. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, ada mahar yang telah disepakati oleh kedua mempelai. Dan yang terakhir, ada jangka waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah diperbolehkan sebelum Khaybar, lalu diharamkan. Kemudian diperbolehkan 3 hari saat penaklukan Mekah, kemudian diharamkan kembali hingga hari kiamat. Alasan diperbolehkannya nikah mut'ah pada waktu itu karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam masa transisi atau masa peralihan dari zaman jahiliyah ke masa Islam. Pada zaman jahiliyah, perzinaan merupakan hal yang biasa. Kemudian, setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang, mereka yang ikut pergi berperang akan jauh dari istrinya. Jauhnya mereka dari istri mereka merupakan suatu penderitaan yang berat. Kemudian, ada sebagian dari mereka yang kuat imannya dan ada pula yang tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina, dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengimpotenkan kemaluannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW dan tidak ada wanita yang beserta kami. Kemudian kami bertanya, tidakkah sebaiknya kami berkebiri saja? Maka Rasulullah SAW melarang kami dari yang demikian itu. Kemudian, beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini wanita sampai batas waktu tertentu dengan imbalan pakaian. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang dihalalkan Allah atas kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Setelah mendengarkan penjelasan saya tentang nikah mut'ah, saya akan menjelaskan tentang milkul yamin. Milk yamin berarti yang dikuasai oleh tangan kanan. Budak diistilahkan dengan milkul yamin, yang artinya kepemilikan kuat terhadap budak-budak. Budak dalam istilah Islam disebutkan dengan abd, amad, raqabah, rikob, dan malakat aimanukum atau milkul yamin. Abd dimaknai dengan al-rokik yang artinya budak atau hamba. Amad bermakna al-jariyah yang berarti budak perempuan. Raqabah dan rikob bermakna al-abdu al-mamluk yang berarti hamba sahaya atau budak. Nah, apa sih yang melatar belakangi terjadinya perbudakan? Oke, pertama ada perang. Saat perang, wanita dan anak-anak dari kelompok yang berhasil dikalahkan dijadikan budak. Yang kedua ada kefakiran. Kefakiran atau kemiskinan ini juga mendorong terjadinya perbudakan, karena mereka menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya. Yang
Yang ketiga, ada perampokan dan pembajakan. Bangsa-bangsa Eropa yang singgah di Afrika dan menangkap orang-orang negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Yang terakhir ada orang kafir yang menjadi tawanan perang. Karena mereka sebelumnya adalah musuh, maka harus diberikan strata sosial yang rendah. Menurut mereka, budak merupakan strata sosial yang rendah. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.